Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Sahabat Al-Quran, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan di pertemuan kali ini masih berkaitan dengan tafkhim dan tarqiq. Tafkhim dan tarqiq pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ahkamur ra, tentang hukum ra. Hukum ra posisinya ada di mana di dalam pembahasan tafkhim dan tarqiq. Mudah-mudahan sahabat semuanya masih ingat tentang pembagian huruf hijaiyah dari segi tebal dan tipisnya. Ada 3, yang pertama tafkhim, kemudian yang kedua tarqiq, dan yang ketiga adalah huruf-huruf yang terkadang dibaca tebal, terkadang dibaca tipis, atau terkadang dibaca tafkhim dan terkadang dibaca tarqiq. Huruf-huruf yang terkadang dibaca tebal atau tafkhim dan tarqiq ada 3. Yang pertama alif maddiyah, yang kedua adalah lam lafdzil jalalah, dan yang ketiga adalah huruf ra. Pembahasan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang harfur ra, tentang huruf ra. Bagaimana posisinya, bagaimana kondisinya, huruf ra dibaca tebal dan dibaca tipis. Kita lihat materinya. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus betul-betul kita perhatikan adalah terkait dengan rumus umum. Kapan ra itu dibaca tebal dan kapan dibaca tipis. Huruf ra bisa menjadi tafkhim atau menjadi tarqiq tergantung pada harokat huruf ra-nya. Atau juga terkadang kita lihat huruf sebelumnya. Sekali lagi, huruf ra bisa dibaca tafkhim atau bisa dibaca tarqiq. Yang kita lihat adalah harokat huruf ra-nya, atau di kondisi tertentu kita lihat harokat huruf sebelumnya. Untuk membedakan yang huruf yang terkadang tebal, terkadang tipis, kalau di huruf sebelumnya alif maddiyah yang dilihat adalah huruf sebelumnya, huruf tebal apa huruf tipis. Untuk lam lafdzil jalalah yang kita lihat adalah harokat huruf sebelumnya, fathah kasroh menjadi tafkhim, kemudian jika fathah dan dhammah menjadi tafkhim, kasroh menjadi tarqiq. Adapun untuk huruf ra yang kita lihat adalah harokat huruf ra-nya, atau bisa jadi yang kita lihat adalah harokat huruf sebelum ra. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat untuk huruf ra, ya, contoh umum adalah Rasulullah dan risalatun. Rasulullah dan risalatun. Kita lihat rinciannya. Kita lihat rincian untuk membedakan mana ra yang tebal, mana ra yang tipis. Tafkhim dan tarqiq. Di sini ada rincian ya untuk membedakan ra yang tebal dan ra yang tipis. Yang pertama, kita lihat huruf ra-nya. Yang pertama ada ra yang berharokat fathah. Kemudian ada yang kedua ra yang berharokat dhammah. Jika ra-nya fathah atau ra-nya dhammah, maka kedua-duanya wajib dibaca tafkhim, dibaca tebal. Ada contoh. Yang pertama Rabbana. Rabbana. Kemudian rusulun. Rabbana. Dilihat ra-nya fathah,
Contohnya Rabbana, dibaca tebal. Kemudian ro yang dhammah pun sama, dibaca tebal. Rusulun, rusulun, menjadi tebal. Tetapi ketika ro-nya, yang ketiga kita lihat huruf ro-nya berharokat kasroh. Contoh rizkun, maka ro-nya dibaca tarqiq, dibaca tipis. Jangan baca rizkun, tetapi dibaca rizkun. Rizkun. Sekali lagi, ketika kita melihat ro-nya berharokat fathah, dhammah, kasroh, rumusnya adalah untuk ro yang berharokat fathah dan dhammah, maka dua-duanya dibaca tebal. Dibaca tafkhim. Ketika ro-nya berharokat kasroh, maka ro-nya dibaca tarqiq atau dibaca tipis. Contoh, Rabbana, rusulun, rizqun, rizqun. Ro-nya dibaca tipis. Rizqun. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah ro-nya sukun. Hati-hati ketika membaca ro sukun, yang dilihat adalah bukan ro-nya, tapi yang dilihat adalah lihat harokat sebelumnya. Ini ada beberapa kemungkinan. Ya, beberapa kemungkinan untuk huruf ro yang sukun. Lihatlah huruf sebelumnya. Jika huruf sebelumnya berharokat fathah, ini adalah kemungkinan yang keempat ya. Ro sukun berharokat, sebelumnya berharokat fathah. Atau ro sukun, huruf sebelumnya berharokat dhammah. Maka dua-duanya dibaca tafkhim, dibaca tipis. Lihat contohnya, untuk ro sukun huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh, ya arhama, ya arhamar rahimin. Jangan baca ya arhama, arhama, tapi dibaca arhama, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kemudian yang dhammah, burhanun, bur, jangan baca bur, tapi dibaca burhanun, burhanun. Ini untuk yang tafkhim. Kemudian yang keenam, ada huruf ro sukun, kemudian huruf sebelumnya berharokat kasrah. Contoh, Fir'aun, ro sukun, huruf fa-nya berharokat kasrah, maka dibaca tipis. Bunyinya Fir'aun, jangan baca Fir'aun, tapi Fir'aun, Fir'aun, Fir'aun. Ini yang keenam. Kemudian masih ro-nya sukun. Bagaimana kalau huruf ro sukun, kemudian huruf sebelumnya sukun juga? Maka yang dilihat adalah harokat huruf sebelumnya lagi. Bisa jadi fathah, bisa jadi dhammah, bisa jadi kasrah. Jika sebelumnya harokatnya fathah dan dhammah, maka wajib dibaca tafkhim. Dilihat ya yang ketujuh dan yang kedelapan, karena huruf sebelumnya fathah dan dhammah, maka dibaca tafkhim. Ya, dibaca tafkhim. Contoh, untuk ro sukun, huruf sebelumnya sukun, huruf sebelumnya fathah. Sebenarnya di dalam Al-Quran kita tidak akan mendapatkan. Pasti untuk pola seperti ini ro-nya berharokat. Hanya karena diwakafkan, maka ro-nya dianggap sukun. Contoh, di surat Al-Fajr. Wal fajr. Wal fajr. Ro-nya dibaca tebal. Jangan dibaca wal fajr. Wal fajr. Atau jim dibaca, ro-nya nggak dibaca. Wal fajr. Ro-nya nggak dibaca. Atau wal fajr. Dibaca tipis. Harusnya ro-nya dibaca tebal. Wal fajr. Bagaimana cara membacanya? Ro-nya dibaca seolah-olah ada bunyi fathah di situ. Ya, hanya sedikit saja bunyi fathahnya. Wal fajr. Jro. Kayak wal fajro. Hanya bunyi suara bunyi fathahnya itu hanya sedikit saja. Wal fajr. Wal fajr. Kemudian di yang ro sukun, huruf sebelumnya sukun, huruf sebelumnya dhammah. Contoh lafi khusr. Ini pun sama.
Jangan baca lafi khusr, tapi lafi khusr. 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 Sinnya dibaca tipis, khus. Kemudian ro-nya dibaca tebal, ro. Khusr. Khusr. Ini pun sama dibaca tipis, dibaca tebal, maaf. Kemudian yang berikutnya yang kesembilan adalah ro sukun. Huruf sebelumnya sukun, huruf sebelumnya lagi kasroh, maka dibaca tipis, dibaca tartik. Lidhi hijr, lidhi hijr, lidhi hijr. Sahabat Al-Quran, ini untuk pembahasan ro, dilihat berharokat atau sukun. Ya, kalau sukun lihat huruf-huruf sebelumnya, harokatnya apa. Sekedar latihan, bisa sahabat semuanya melatih diri di surat Al-Fajr. Bisa juga melatih diri di surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Atau di surat Al-Asr. Nah, ini banyak contoh-contoh yang bisa kita jadikan untuk latihan mengucapkan ro, ya, mengucapkan ro, apakah ro-nya tebal atau ro-nya tipis. Begitu juga bisa membaca surat Al-Qamar. Banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita baca untuk sekaligus latihan melancarkan membedakan ro tebal dan ro tipis. Nanti kita insya Allah di sesi-sesi berikutnya kita akan ambil salah satu contoh untuk latihan ro tebal dan ro tipis. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain membahas tentang membedakan ro, dilihat harokatnya, kita juga perlu melihat ada kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan huruf ro. Yang terkadang jika kita berpedoman pada rincian huruf ro ini, ya, kita akan akan membedakan hanya dari harokatnya saja. Padahal ada beberapa kaidah khusus, ya, beberapa kaidah khusus yang mungkin di kaidah umum ro ini dibaca tipis. Tetapi untuk kondisi-kondisi tertentu ro tersebut dibaca tebal. Contoh, yang pertama nih, kaidah khusus yang pertama. Jika sebelum huruf ro tersebut sukun, ro-nya sukun. Kemudian huruf sebelumnya berharokat kasroh. Namun setelah ro sukun tersebut, ya, ada huruf isti'la atau ada huruf tafkhim, maka ro tersebut harus dibaca tafkhim. Sahabat Al-Quran, jika kita nggak melihat, contoh di sini, ro sukun, huruf ro sukun, contoh qirotosun, ro sukun, huruf sebelumnya kasroh, harusnya dibaca tartik. Kenapa? Karena kasroh. Tapi karena setelah huruf ro tersebut ada huruf tafkhim, ada huruf to, maka ro-nya dibaca tebal. Dibacanya bunyinya menjadi qirtosun. Jangan baca qirto, tapi qirtosun. Begitu juga contoh yang kedua, firqoh. Contoh yang ketiga, irsoda. Contoh yang keempat, mirsoda. Contoh yang ketiga, labil mirsod. Labil mirsod. Sekali lagi, qirtosun, firqoh, irsoda, mirsoda, labil mirsod. Labil mirsod. Kalau kita analisa, kenapa ro-nya dibaca tebal? Karena setelahnya ada huruf isti'la atau huruf tafkhim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hati-hati yang kedua. Ini kaidah khusus juga. Jika sebelum huruf ro sukun, ini fokusnya di ro sukun, yang sebelumnya kasrah. Hati-hati, fokus kita ada pada ro sukun, huruf sebelumnya berharokat kasrah. Jika sebelum huruf ro sukun berharokat kasrah asli, kasrahnya asli, namun terletak pada kata yang berbeda, ada dua kata, maka ro tersebut dibaca tafkhim. Contoh, alladzir, alladzi, ini kata yang pertama, kemudian yang kedua irtadha. Alladzi dan irtadha, maka dibacanya alladzir tadha, ro-nya dibaca tebal. Alladzir tadha, alladzir tadha, jangan dibaca alladzirta,
tapi alladzi irtada, ro-nya dibaca tebal. Kemudian contoh yang kedua, Robbi dan irji'un, ya. Robbi dan irji'un. Robbi dan irji'un. Bagaimana yang membacanya? Robbir. Jangan baca robbirji, tapi robbirji'un. Robbirji'un. Ini yang kedua, karena beda kata. Yang berikutnya adalah ro-nya masih sukun. Hati-hati, ro-nya masih tetap sukun. Huruf sebelumnya kasroh. Tetapi kasrohnya adalah kasroh arid. Hati-hati, kasrohnya adalah kasroh arid. Maka ro-nya meskipun sukun, huruf sebelumnya kasroh, tapi kasrohnya arid, maka ro harus dibaca tebal. Ya, jangan dibaca tipis. Contoh apa? Ir. Ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Surat Al-Fajr ayat 28. Irji'i, jangan dibaca irji'i, tapi irji'i. Kenapa? Karena kasrohnya kasroh arid. Kemudian apa yang dimaksud dengan kasroh arid? Kasroh arid itu menyesuaikan, bukan asli. Arid itu alif, ya, contoh di ayat pertama, di contoh yang pertama, alif kasroh. Kasrohnya itu jika disimpan di awal dibaca kasroh karena menyesuaikan struktur kata. Ketika diwasolkan, digabungkan dengan kata sebelumnya, maka kasroh tersebut menjadi hilang. Ini kasroh arid namanya. Tapi kalau ada arid, kebalikannya asli. Kalau asli itu disimpan di awal, di tengah, tetap dibaca kasroh. Tapi ini adalah kasroh arid. Contoh yang pertama, irji'i ila rabbiki. Contoh yang kedua di surat An-Naml, irji' ilaihim. Irji' ilaihim. Yang ketiga, limanirtadha. Limanirtadha. Jangan membaca limanirta, tapi limanirtadha. Ini ro-nya, kasrohnya adalah kasroh arid. Kemudian yang keempat, amirtabu. Jangan dibaca amir, tapi amirtabu. Nah, ini alasannya kenapa? Karena ro sukun, huruf sebelumnya berharokat kasroh arid, maka ro-nya dibaca tebal. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati-hati ketika membaca. Sekali lagi, saya contohkan membacanya, ro-nya harus dibaca tebal. Irji'i ila rabbiki. Yang kedua, irji' ilaihim. Yang ketiga, limanirtadha. Yang keempat, amirtabu. Amirtabu. Sahabat Al-Quran, ini kaidah yang ketiga, kaidah-kaidah khusus. Ya, yang ketiga, diperhatikan betul dan nanti silakan dilatih di surat-surat yang sudah tertera, di surat Al-Fajr ayat 28, surat An-Naml ayat 37, surat Al-Anbiya ayat 28, dan surat An-Nur ayat 50. Silakan nanti dilatih dan dicoba. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat yang keempat. Bagaimana kalau huruf ro-nya tasydid? Bagaimana cara membacanya? Apakah ro-nya dibaca tebal atau dibaca tipis? Sahabat Al-Quran, jika huruf ro-nya bertasydid, maka penentuan hukum tafkhim dan tarqiqnya dilihat dari huruf ro yang kedua. Apa yang maksud dengan huruf ro yang kedua? Contoh, kita lihat ada contoh Ar-Rahman. Ar-Rahman. Bagaimana menganalisanya? Huruf ro tasydid itu asalnya dua huruf ro. Yang pertama ro-nya sukun dan yang kedua huruf ro-nya yang berharokat. Or, seolah-olah kita membaca dua huruf ro, ar dan ro. Gitu. Maka lihatlah huruf yang kedua. Contoh contoh kata Ar-Rahman. Lihat huruf yang kedua. Ini ro yang pertama, kemudian ini ro yang kedua. Ya, lihat ro yang keduanya. Di sini ro yang keduanya adalah fathah. Maka ro fathah sebagaimana kaidah umum harus dibaca tafkhim. Maka kita baca, jangan baca Ar-Rahman, tapi Ar-Ra. Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Ini yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, laisal birro. Sama cara menganalisanya,
ro-nya dipecah menjadi dua. Ro yang pertama sukun, ro yang kedua berharokat. Pun ini dibaca dengan tafkhim. Kenapa? Karena ro yang keduanya berharokat fathah. Ar-Rahman, laisal birra. Kita lihat ya contoh yang ketiga, nufarriqu. Ro tasdidnya ternyata kasroh. Dipecah lagi, ro-nya menjadi dua. Lihat ro yang kedua ternyata ro-nya kasroh. Jika ro-nya kasroh maka dibaca tipis atau tarqiq. Nufarriqu. Kita baca untuk contoh yang ketiga. Nufarriqu. Jangan kita baca nufarriqu, tapi dibaca nufarriqu. Nufarriqu. Dibaca tarqiq atau dibaca tipis. Hati-hati sahabat sekalian. Contoh lain misalnya di kalimat ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir ra. Dibaca tebal langsung. Nirro. Jangan dibaca nirrojim. Tapi nirrojim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini contoh ta'awud. Begitu juga dengan basmalah yang sering kita baca. Sering kita ketemu dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ditebalkan. Kenapa? Karena ro-nya fathah dan dibaca tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, ini adalah pembahasan tentang ro yang bertasydid. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ada kaidah-kaidah khusus ya. Nah, yang terakhir di sini ada kondisi di mana huruf ro boleh dibaca tebal, boleh dibaca tipis dalam satu kesempatan. Ya, boleh tebal, boleh tipis. Contoh yang pertama, firqin. Ro-nya sukun, huruf sebelumnya kasroh dan setelahnya ada huruf isti'la. Harusnya dibaca tebal. Tetapi karena huruf isti'lanya kasroh, maka di sini boleh dua-duanya. Boleh ro-nya dibaca tebal, boleh juga dibaca tipis. Boleh kita baca firqin, ro-nya tipis, atau firqin. Ya, firqin, ro-nya menjadi tebal. Atau ro-nya sukun karena waqaf. Ya, ro-nya sukun karena waqaf dan huruf sebelumnya huruf isti'la sukun yang diawali dengan huruf berharakat kasrah. Al-qitr atau al-qitr. Sama ya. Al-qitr atau al-qitr. Misr atau misr. Ini boleh dua-duanya. Boleh dibaca tebal dan boleh juga dibaca tipis. Dan yang ketiga, ro-nya sukun karena waqaf dan setelahnya terdapat huruf ya yang dibuang. Contoh, wal-laili idza yasr atau wal-laili idza yasr. Kenapa? Karena asalnya yasri ada huruf ya yang dibuang. Atau wanuzur atau wanuzur dibaca tebal dan tipis. Ini diperbolehkan karena ada huruf ya yang dibuang. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan huruf ro. Ya, pembahasan huruf ro untuk membedakan ro yang tebal dan ro yang tipis. Tafkhim dan tarqiqnya terus dilihat ya. Video ini, rekaman ini mudah-mudahan menjadi panduan kita semuanya untuk bisa membedakan mana ro yang tebal, mana ro yang tipis. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar. Jazakumullah khairan katsiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.